Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Senang rasanya saya di Februari bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karir musik. Celebes People, jika kita berbicara mengenai Stadion Mato Angin, tentunya kita akan tertuju kepada pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah Provinsi Sulsel. Nah, dalam kasus Stadion Mato Angin ini, antara Pemprov dan juga Pemkot Makassar sepertinya tidak berjalan berdampingan melainkan jalan masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah renovasi Stadion Mato Angin tentunya kita butuh yang namanya kerjasama. Nah, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pakar ilmu politik, ada Bapak Dr. Sawedi Muhammad. Pak Dr. Sawedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade, gimana kabar? Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tadi sepertinya juga kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Andi Akbar, tapi sepertinya masih bermasalah dengan jaringan. Mungkin pertama langsung aja kita ke Pak Dr. Sawedi. Ini kita membahas mengenai Stadion Mato Angin. Stadion Mato Angin ini kasihan juga kita lihat terbengkalai. Ya. Ada informasi yang kami dapatkan bahwa Pemprov Sulsel ini meminta dana hibah ke Pemkot Makassar. Padahal sebelumnya Pemkot Makassar sudah meminta juga bahwa pembangunan Stadion Mato Angin ini diserahkan ke Pemkot Makassar. Tapi sampai saat ini belum jelas juga. Kalau dari Pak Dr. Sawedi melihat pembangunannya seperti apa nih Pak Dr. Sawedi? Yang pertama, saya pikir kita harus menempatkan stadion ini sebagai aset pemerintah ya, yang memang sudah seharusnya dibangun, dimanfaatkan, dan digunakan untuk kepentingan publik, khususnya para pencinta sepak bola di Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Jadi mau pemerintah Kota Makassar atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengambil alih pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, saya kira itu isu yang kedua. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana supaya aset negara itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan prestasi olahraga, khususnya sepak bola di Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, yang memang kita banyak melihat ya, gimana pola komunikasi antara pemerintah Kota Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan itu mengalami trouble ya, karena saya kira ada beberapa faktor. Yang pertama, saya kira masih terngiang di ingatan kita mengenai miskomunikasi juga yang terjadi antara bahkan konflik ya kalau menurut saya antara Dhani Pomanto dan juga Nurdin Abdullah itu beberapa waktu lalu sebelum ada case dengan KPK. Kita melihat bagaimana konflik itu merambah ranah publik melalui berbagai macam media, baik media sosial maupun media mainstream, bahkan mungkin Celebes TV juga pernah memberitakan bahwa konflik yang terjadi antara Dhani Pomanto dan Nurdin Abdullah waktu itu cukup kencang dan mengguncang publik. Di mana ada beberapa case ya, misalnya pembangunan trotoar di Tanjung Bunga, kemudian juga pembangunan Twin Tower, kemudian juga pembangunan masjid di CPI, kemudian juga Stadion Mato Angin. Jadi saya pikir itu masih berkaitan ya, meskipun sekarang PLT Gubernur menjadi PJS Gubernur itu Andi Sudirman Sulaiman, tetapi rupanya konflik lama itu masih juga belum selesai. Nah, saya melihat di sini ada trouble ya, ada trouble komunikasi. Nah, seharusnya selaku pejabat publik mestinya menjaga etika dalam berkomunikasi di publik ya, di audiens yang lebih luas ya, karena kita melihat seharusnya ujung dari pelayanan publik itu kan ada di birokrasi pemerintahan, di mana penanggung jawab utamanya adalah wali kota dan juga gubernur. Nah, memang kalau kita lihat dalam struktur pemerintahan juga, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi adalah merupakan wilayah otonom yang tidak mencampuri satu sama lain secara administratif.
Tapi dari segi government hierarchy, mau tidak mau posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ya paling tidak bisa memberikan supervisi atau juga mungkin tanda petik pengawasan atau juga pembinaan atau koordinasi lah dengan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, saya kira ini yang tidak maksimal di sini. Di satu sisi komunikasi politik Pak Dhani Pomanto memang unik ya. Kalau kita perhatikan beberapa contoh yang sangat real, itu ketika baru menjabat untuk periode kedua, ketika baru beberapa hari setelah dilantik, sudah menyoroti CPI, itu Twin Tower, kemudian juga AMDAL Lalin dari stadion. Dan kalau saya perhatikan, banyak statement-statement wali kota yang cenderung kontradiktif dan justru membingungkan publik. Yang pertama saya catat itu, Pak Dhani Pomanto mempersoalkan mengenai AMDAL Lalin dari Stadion Matoangin. Kemudian yang kedua, beliau juga menyoroti bahwa sesungguhnya lokasi stadion itu masuk wilayah heritage atau warisan sejarah. Dan olehnya itu beliau mengusulkan bahwa tempatnya seharusnya tidak di Barombong, tapi ada dua opsi, apakah itu di Untia atau juga di Barombong. Tetapi yang terakhir ini justru menawarkan ini bahwa kalau perlu pemerintah kota mengambil alih pembangunan Stadion Matoangin gitu. Jadi ini confusing gitu dari segi message ke publik gitu. Ini sebenarnya maunya Pak Wali Kota ini apa gitu. Nah, saya kira ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi diksi-diksi yang dikemukakan beliau memang diksi-diksi yang sangat agresif, yang menurut saya tidak cocok untuk konteks birokrasi pemerintahan yang di mana kita ini dalam situasi yang krisis ya, multidimensi, diperlukan leadership yang mestinya lebih adem, lebih melindungi dan lebih memproteksi gitu. Nah, kalau kita perhatikan diksi-diksi beliau itu ya entah dia ingin memecat, entah beliau ingin melakukan resetting atau marah-marah ke lurah atau camat segala macam, itu yang begitu masif diberitakan gitu. Nah, saya pikir beliau juga tidak melakukan screening ketika juga berkomunikasi di level yang lebih tinggi seperti gubernur, ya sepertinya main sindir-sindiran begitu gitu. Nah, saya pikir ya apa sih susahnya mendatangi PJS atau PLT gubernur, berdiskusi dari hati ke hati, ya, kemudian gitu ya. toh jaraknya juga hanya beberapa kilometer dan tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, jadi beliau juga selama ini kan udah keliling ke Bantaeng, udah keliling ke Jeneponto, ke beberapa daerah gitu kan. Masa sih menyambangi seorang PLT gubernur nggak bisa gitu. Apa susahnya diatur? Nah, saya pikir ini menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diteladani secara publik gitu, bahwa ya leader kita ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Nah, saya kira ini message yang sangat buruk sekali. Dan olehnya itu melalui medium ini saya menghimbau ya, saya sangat prihatin melihat pola komunikasi yang agresif seperti itu yang ya seharusnya ditinggalkan gitu. Ya, betul. Jadi seolah-olah melempar semua masalah ke orang lain gitu. Ya, pertanyaan saya jangan-jangan yang bermasalah adalah wali kotanya sendiri gitu, bukan orang lainnya. Okay. Nah itu saya pikir ini sesuatu yang sangat kritikal untuk kita tanggapi secara bersama-sama gitu. Saya kira begitu, Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Dr. Sawidi. Saya ke Pak Andi Akbar selaku pengamat olahraga. Pak Andi Akbar, ini tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya Pak Dr. Sawidi terkait dengan tanggapannya mengenai, kalau saya bilang sih keharmonisasian antara Pemprov Sulsel dan juga Pemkot Makassar terkait dengan pembangunan Stadion Matoangin. Kalau kita berpikir secara jernih, Stadion Matoangin ini adalah ikon Kota Makassar, kepunyaan juga kebanggaan tim PSM Makassar. Namun kalau kita lihat ini saling lempar-melempar seperti kata Pak Dr. Saudi tadi, saling melempar tanggung jawab kesalahan seperti itu. Akhirnya korbannya ini adalah Stadion Matoangin yang hingga saat ini masih belum rampung pembangunannya. Kalau dari Pak Andi Akbar sendiri melihat kinerja antara Pemprov Sulsel dan juga Pemkot Makassar yang tidak kompak ya, bisa kita bilang seperti itu. Kayak gimana nih Pak Andi Akbar?
Ya, kalau terkait kekompakan antara kedua pemimpin kita di pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, tentu saya selaku pengamat olahraga tidak punya kompetensi untuk mengomentari permasalahan tersebut. Akan tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana supaya Stadion Matonging ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sawedi tadi, bahwa Stadion Matonging itu adalah aset negara yang perlu kembali kita bangun untuk kejayaan olahraga kita di Sulawesi Selatan. Sehingga ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, di mana kedua pemerintah ini alangkah baiknya duduk bersama saja untuk kemajuan olahraga kita di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya. Karena kejayaan PSM Makassar tentu kalau tidak hanya sebatas Kota Makassar yang nantinya didengar di dunia, tetapi tentu Provinsi Sulawesi Selatan itu juga akan pasti akan merasakan sendiri. Oleh karena itu, saya selaku pengamat olahraga hanya menghimbau saja kedua pemimpin ini duduk bersama saja, gimana caranya supaya Stadion Matonging ini atau ke Stadion Barombong ini bisa kita selesaikan sehingga kita bisa cepat juga melihat home base dari Stadion Matonging ini, home base dari PSM ini bisa kita menyaksikan langsung PSM berlaga. Karena kalau kita melihat sekarang ini kan membutuhkan waktu, waktu yang masih sangat lama untuk pembangunannya. Belum lagi kalau misalnya ada konflik-konflik antara kedua pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, ya tentu ini saja yang kita harapkan. Saya selaku pengamat dan masyarakat olahraga mengharapkan kedua pemimpin ini duduk bersama, karena biar bagaimana ini untuk kepentingan olahraga kita di Sulawesi Selatan dan khususnya PSM Makassar. Saya kira demikian untuk sementara.